Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, sahabat Siloam. Semoga kita tetap sehat dan terus dalam lindungan Tuhan dalam masa pandemi seperti ini. Bapak, Ibu, sahabat Siloam sekalian, kita jumpa kembali di Rumah Sakit Siloam Asri yang berlokasi di Jalan Duren 3 Raya nomor 20, Jakarta Selatan. Senang sekali, walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap bisa melaksanakan webinar dan tetap terus produktif di masa pandemi ini. Di kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari salah satu dokter spesialis terbaik di Rumah Sakit Siloam Asri, dokter spesialis radiologi, yang dengan tema deteksi dini kanker payudara dengan modalitas mamografi dan ultrasound. Oke. Angka tertinggi kejadian kanker pada wanita adalah kanker payudara. Maka dari itu, deteksi dini kanker payudara perlu dilakukan secara rutin bagi setiap wanita. Dan apa saja pemeriksaan yang direkomendasikan untuk mendeteksi kanker payudara itu? Nah, sebelum memulai webinar kali ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Nina Supit, spesialis radiologi konsultan. Dr. Nina Supit merupakan dokter spesialis radiologi yang menempuh pendidikan S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Dan dokter spesialis radio konsultannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, sahabat Siloam, kita mulai saja webinar pada siang hari ini, yaitu deteksi dini kanker payudara dengan modalitas mamografi dan ultrasound. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Apakah suara saya kedengeran? Kedengeran, dok. Selamat siang, dok. Selamat siang buat Mbak moderator yang cantik. Selamat siang buat ibu-ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara ini tidak bikin ngantuk karena ini habis jam makan siang soalnya, ya. Jadi seperti biasa kita akan membahas mengenai deteksi dini untuk kanker payudara, ya. Karena kita di Rumah Sakit Siloam Asri punya modalitas mamografi dan ultrasound. Dua modalitas itu adalah modalitas yang sejauh ini amat sangat penting digunakan untuk deteksi dan diagnostik kanker payudara. Mana nih? Maju-majunya mana nih? Oh, belum share screen sebentar ya. Sabar. Oke. Jadi kita mulai ceritanya aja ya. Di setiap acara atau seminar dimanapun yang membicarakan mengenai kanker payudara, itu selalu ditegaskan bahwa kanker payudara itu masih yang tertinggi saat ini pada perempuan ya. Jadi kanker payudara dan kanker leher rahim itu selalu dua jenis kanker yang balap-balapan. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling tinggi ya. Tapi sudah beberapa tahun ini kanker payudara selalu jadi juaranya. Kanker leher rahim ini sudah mulai kalah dengan kanker payudara ya. Sehingga pemerintah khususnya selalu menekankan bagaimana caranya supaya kanker payudara ini bisa dilakukan deteksi lebih dini. Karena apa? Karena kita tahu kalau jenis kanker payudara itu ditemukan lebih dini, masih stadium awal,
pengobatannya akan lebih baik. Pengobatan lebih baik dan tentunya biaya yang diperlukan itu lebih sedikit. Jadi di setiap acara kegiatan selalu dibahas, selalu diseminarkan mengenai cara mendeteksi kanker payudara supaya akan lebih baik kalau ditemukan sejak awal ya. Karena kanker payudara itu kebanyakan tidak memberikan gejala awal. Jadi biasanya ketahuannya kalau sudah besar, kankernya sudah besar, sudah jadi luka, atau sudah ada kelenjar getah bening di ketiak yang bikin sakit. Tapi yang di payudaranya sendiri tenang-tenang dia, tidak akan ada keluhan, ya. Nah, itu yang tidak bagusnya pada kanker payudara. Dia diem-diem, tapi pergerakannya sangat cepat, ya. Salah satu cara ya yang selalu kita bahas, selalu kita edukasikan pada setiap perempuan adalah apa yang dinamakan dengan sadari. Ya. Sadari adalah kegiatan periksa payudara sendiri. Itu dilakukan, selalu kita anjurkan sesudah 10 hari sesudah menstruasi, lakukan sadari. Ya. Kemudian ada yang namanya sadanis, periksa payudara klinis. Kita datang ke puskesmas atau kita datang ke rumah sakit untuk diperiksakan oleh tenaga kesehatan. Karena teman-teman yang di puskesmas pun sekarang ini sudah diberi training bagaimana caranya melakukan pemeriksaan payudara pada pasien. Ya. Berdasarkan statistik dan literatur, golongan yang paling sering ya, yang paling sering terkena kanker payudara itu adalah usia 40 sampai 50 tahun. 10 tahun yang lalu usianya masih 50 60 ya. Tapi dengan berkembangnya pola makan ya, gaya hidup, ini sekarang kanker payudara menjadi usia yang lebih muda ya. Bahkan ada yang kena kanker payudara di usia 20 tahun ya. Itu sangat mudah sebenarnya. Sehingga itulah perlunya kita melakukan deteksi dini. Kita lakukan screening ya supaya lebih cepat ketahuan. Pemeriksaan mamografi masih merupakan pemeriksaan yang dianjurkan. Ya, di seluruh dunia pemeriksaan mamografi itu masih merupakan pemeriksaan yang dianjurkan untuk screening dan deteksi dini. Meskipun sudah banyak alat-alat seperti ultrasound, ada MRI ya, tapi masih tetap mamografi yang dianjurkan ya untuk pemeriksaan screening atau deteksi dini. Pemeriksaan mamografi kalau kita gabungkan dengan pemeriksaan USG itu akan memberikan akurasi yang lebih tinggi ya. Itulah kenapa selalu kami menganjurkan kalau pemeriksaan mamografi lakukan sama-sama dengan ultrasound ya, karena akan memberikan akurasi yang lebih baik, yang lebih tinggi. Jadi yang kita pakai di sini adalah mamografi dan USG. Dua modalitas itu sudah sangat mencukupi ya. Mamografi hampir sebagian rumah sakit sudah punya. Ultrasound, ultrasound di mana-mana sekarang ada ya. Tapi tentunya kalau ultrasound itu sangat tergantung dengan yang mengerjakan ya. Jadi harus betul-betul dokter yang tersertifikasi melakukan pemeriksaan ultrasound untuk payudara. Ini adalah dua alat yang saya sebutkan tadi ya. Ini mamografi. Sekarang ini mamografinya sudah yang digital. Hampir semua rumah sakit punya yang digital. Jadi pemeriksaannya sudah tidak seperti yang dulu. Kalau dulu yang analog itu betul-betul tidak nyaman, ya, karena payudaranya itu kan harus dikompresi, ya. Kalau sekarang dengan yang digital, kompresinya itu tidak harus maksimal. Ini adalah
alat USG yang kita gunakan ya. Jadi tentunya alat USG-nya juga sebaiknya yang untuk pemeriksaan payudara itu alat USG yang baik ya, yang high end kalau kami bilangnya. Sekarang ada beberapa faktor risiko. Kanker payudara itu penyebab pastinya sampai saat ini belum tahu. Ya. Bahwa itu adalah perubahan gen, ya. Tapi kenapa si gennya ini berubah, itu yang belum tahu. Ya. Sehingga selalu disebutkan kanker payudara penyebabnya masih menjadi tanda tanya yang panjang sekali. Ya. Tetapi ada faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Faktor risiko ini yang kita harus tahu supaya faktor risiko yang bisa kita hilangkan, kita hilangkan. Ada beberapa faktor risiko yang memang nggak bisa dipapain, memang sudah begitu adanya gitu ya. Seperti ini, faktor risiko kanker payudara usia. Ya, menurut literatur usianya semakin usianya tua semakin besar kemungkinannya. Oke. Jenis kelamin. Jenis kelamin yang pasti perempuan yang terbanyak. Ya. Ini adalah faktor risiko yang kita nggak bisa robah. Ya, ini memang faktor risiko yang sudah ada di kita. Riwayat keluarga. Maksudnya, riwayat keluarga apakah kita punya keluarga yang juga misalnya menderita kanker payudara, ya. Ini riwayat keluarga ini bisa menjadi faktor risiko. Faktor reproduksi, ya. Kemudian pernah dioperasi misalnya tumor jinak di payudara. Nah, ini bisa menjadi faktor risiko, tapi bukan penyebab, ya. Faktor risiko, faktor risiko. Gaya dan pola hidup. Nih, sekarang biasanya anak-anak zaman sekarang nih, zaman now, gaya dan pola hidupnya ini cenderung menyebabkan faktor risiko yang cukup besar. Obesitas. Karena apa? Karena dengan lemak yang berlebihan itu akan mempengaruhi hormonal. Hormonal berhubungan dengan kanker payudara, menjadi faktor risiko terjadinya kanker payudara. Obesitasnya karena apa? Sebagian besar karena kurang beraktivitas. Sekarang orang semua naik mobil dari rumah, turun di kantor, di ruangan AC, kemudian naik ke ruangannya di lantai berapa, lewat lift, ya. Meskipun ada tangga, males dong naik tangga, gitu ya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan obesitas, kurang beraktivitas. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini saya lihat banyak sekali sekarang orang naik sepeda. Ya, rupanya aktivitas ini sudah juga menjadi tuntutan sekarang. Ada faktor risiko mutasi gen, ya, BRCA1, BRCA2. Ini nggak bisa kita cegah. Dia akan terjadi dengan sendirinya tanpa sepengetahuan kita. Ya, ini. Jadi ini biasanya diperiksa. Misalnya ada teman-teman yang tantenya atau ibunya atau saudaranya perempuan ada yang kena kanker payudara. Nah, kita boleh periksa BRCA1, BRCA2 karena di situ akan menginformasikan bahwa oh kamu kemungkinan untuk terjadinya kanker payudara berapa besar, ya berapa besar kemungkinannya. Contohnya yang paling gampang diingat dan dilihat adalah Angelina Jolie, ya. Ibunya itu kan kanker payudara, kemudian periksalah dia gennya BRCA1, BRCA2 mendapat hasil bahwa dia mempunyai kemungkinan besar untuk terjadinya kanker payudara. Akhirnya diambil keputusan buang aja deh payudara saya daripada nanti saya menderita kanker payudara. Kalau di luar negeri kayaknya boleh ya. Tapi kalau di Indonesia tentunya ini masih belum menjadi satu kebiasaan ya atau belum diperbolehkan juga.
Atau yang menjadi faktor risiko lainnya adalah riwayat keluarga, ya, yang ada kanker payudaranya, atau rahim, atau ovarium, kanker-kanker yang berhubungan dengan reproduksi. Ya, itu pada perempuan soalnya ya, karena itu berhubungan dengan hormonal. Kemudian faktor risikonya adalah juga riwayat menstruasi. Jadi menstruasi yang terlalu dini, ya, itu juga menjadi faktor risiko. Atau yang menopause-nya delay, kelewatan. Orang yang usianya 60 belum menopause. Nah, ini yang menjadi faktor risiko. Kenapa? Karena artinya apa? Hormonalnya itu masih amat sangat aktif. Kalau hormonalnya masih sangat aktif, ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya kanker payudara. Jadi mungkin faktor-faktor risiko ini bisa menjadi bahan atau catatan buat kita semua ya, yang mana nih kita ada, ya, supaya kita bisa, yang bisa kita hindari, yang bisa kita rubah, yang tidak bisa kita rubah, ya sudah, ya, kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Nah, ini faktor risiko ya. Faktor risiko ini, faktor risiko yang kita bisa rubah, kita bisa hindari, ya, seperti merokok, minum alkohol, terus berat badan yang berlebihan, terus makannya yang ya makanan-makanan junk food. Nah, itu kita bisa hindari kan? Itu kita hindari. Tetapi faktor risiko yang ini kita tidak bisa hindari. Ya, memang sudah ditetapkan seperti itu ya. Terus sekarang kita bicara mengenai apa sih tandanya kanker payudara? Kan tadi bilang nggak ada keluhan. Betul, karena sebagian besar pasien-pasien yang kanker payudara itu keluhannya nggak ada. Datang biasanya sudah dengan keluhan adanya penyebaran di tempat lain. Sakit pinggang, sakit punggung, tiba-tiba nggak bisa jalan, atau ketiaknya tiba-tiba sakit, ya, karena sudah ada penyebaran di ketiak, atau keluar luka, ya, karena si kankernya itu sudah meluas keluar, ya, sehingga bikin seperti lubang, ya, atau keluar cairan darah dari puting susu. Nah, itu kan artinya sudah memberikan keluhan, ya. Jadi tanda-tandanya kalau ada benjolan di payudara, batasnya kita nggak bisa pegang. Ya. Kalau benjolan itu seperti kelereng, batasnya bagus, bisa bergerak-bergerak, ya, itu ada sesuatu di payudara. Tetapi karena dia masih mempunyai batas, masih bisa bergerak, itu dikelompokkan dengan ini kemungkinan ada tumor tapi jinak. Tapi kalau kita meraba ada sesuatu di payudara atau payudaranya menjadi keras pada salah satu bagian, keras terus kita nggak tahu pinggirnya yang mana gitu ya, nah, itu hati-hati ya. Itu kemungkinan besar adalah tanda dari kanker payudara. Payudara menjadi tidak simetris, miring, ya, miring karena dia ada tumornya, miring karena dia mungkin putingnya tertarik ke dalam oleh karena adanya kanker payudara. Yang pasti waktu kita berkaca, kalau perempuan kan memang tidak boleh jauh-jauh dari cermin ya. Pada waktu kita berkaca, kita akan lihat payudaranya miring, nggak sama lagi ya. Nah, itu harus hati-hati. Atau keluar cairan dari puting susu, ya, bisa cairan darah atau puting susunya tertarik ke dalam, jadi miring. Kalau dari awal, dari masa remaja, puting susunya sudah tertarik, apalagi dua-duanya, ya itu nggak apa-apa, karena itu adalah salah satu variasi normal dari puting susu. Kemudian, yang juga menjadi tanda dari kanker payudara adalah kulit dari payudara itu jadi tebal, ya. Kalau dipegang kok keras ya. Gambarannya itu seperti kulit jeruk, ya, kulit jeruk yang belundung-belundung gitu. Yang pasti keras. Kenapa dia keras? Karena ada penebalan dari jaringan kulit payudara. Dan ada pembesaran kelenjar getah bening ketiak, ya. Sakit dan besar. Nah, itu adalah tanda-tanda kanker payudara.
Ini adalah contoh dari kulit payudara yang jadi seperti kulit jeruk, ya. Ini kalau dipegang keras banget, keras sekali, ya. Ini terjadi karena proses dari kanker itu sudah mencapai permukaan kulit. Jadi si kulitnya ini sudah jadi tebal, ya. Kalau kita raba, dia akan keras dan tebal, ya. Tampilannya seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kalau lagi berkaca, melihat payudara, lihat perubahan pada kulit. Ya, jangan sampai ada perubahan yang sudah seperti ini, seperti kulit jeruk, kitanya nggak tahu. Ya, ini sekedar informasi ya bahwa lokasi dari kanker payudara yang paling sering ya adalah di bagian atas luar. Ya, ini adalah lokasi atau tempat yang paling sering terjadi kanker payudara. Jadi kalau nanti ibu-ibu, teman-teman melakukan sadari harus lebih teliti di daerah atas luar. Kenapa? Kenapa kok di sini yang banyak? Kenapa nggak di bawah? Kenapa nggak di dalam? Ya, karena apa? Karena di daerah ketiak ini adalah daerah yang paling banyak saluran pembuluh darah, ya, yang masuk ke payudara. Paling banyak saluran pembuluh darah, paling banyak saluran limf. Kanker itu dia perlu makan, ya. Dari mana dapatnya dia makan? Dari pembuluh darah yang ada di situ. Jadi rupanya di sini banyak jajanan sehingga tempat ini menjadi tempat yang favorit buat kanker payudara, ya. Dan penyebaran kanker payudara yang pertama adalah di daerah ketiak. Ini stasiun pertamanya. Kalau kanker payudara menyebar adalah di daerah ketiak. Jadi daerah ketiak itu jangan lupa diraba-raba juga. Ini yang amat sangat penting. Saya harapkan semua juga bisa mengerjakan ini. Murah meriah, nggak bayar. Ya, orang payudara sendiri kok, maka kita nggak mau periksa payudara sendiri. Ya, jangan sampai payudara itu harus diperiksa oleh dokter akhirnya karena sudah ada sesuatu. Sehingga periksa payudara sendiri atau sadari itu menjadi sangat-sangat penting. Pertama, berdirilah di depan cermin. Saya rasa semua ibu-ibu ini sudah sering melihat gambar mengenai sadari, ya, jadi semua sudah tahu. Dan pengetahuan itu kita harus bagikan ke teman-teman, bagikan ke tetangga, ya, bagikan ke siapa saja perempuan-perempuan supaya semua bisa melakukan sadari sehingga kalau ada sesuatu akan lebih cepat terdeteksi, ya. Berdiri di depan kaca untuk melihat simetris apa enggak, sama enggak, ya. Biasanya patokannya yang kita lihat adalah apakah puting itu sejajar, sama gitu loh, ya. Kalau satu misalnya lebih tinggi, kalau dia lebih tingginya sudah dari zaman dahulu, ya berarti nggak apa-apa. Memang begitu adanya ya variasinya ya. Tetapi kalau misalnya loh tahun lalu kok masih sama ya, kok tiba-tiba sekarang yang satu kenapa naik sedikit, gitu ya. Awas, hati-hati, jangan-jangan ini yang kita namakan retraksi. Jadi penarikan puting oleh si kanker yang ada di dalam situ, ya. Jadi lihat simetris apa tidak, ya, payudaranya. Kemudian untuk melihat simetrisnya juga angkat tangan. Kita angkat tangan kita lihat, oh masih sama, sejajar, ya. Atau memang pada umumnya payudara itu tidak simetris dalam ukuran, ya. Ada yang salah satu ukurannya lebih besar, itu normal, ya. Tapi kalau dia tidak simetris karena penarikan atau karena tiba-tiba di atas sini ada benjolan yang besar
bentuknya berubah, ya, atau di ketiak. Loh, kok ketiak saya kelihatan lebih gemuk sebelah, ya? Awas, jangan-jangan sudah ada kelenjar getah bening yang ada di situ. Ini cara meraba, ya. Bisa tidur, bisa saat berdiri, ya. Lakukan setiap bulan 10 hari sesudah menstruasi. Kalau sudah nggak mens, tentuin saja tanggalnya mau tanggal berapa. Mau tanggal pas ibu-ibu dapat gaji, atau mau tanggal yang istimewa, ya. Yang penting setiap tanggal itu kita nggak lupa melakukan pemeriksaan sadari, ya. Ini meraba payudaranya, boleh sambil tidur atau berdiri. Kalau payudara kanan yang diperiksa, tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri yang melakukan perabaan. Ya, begitu juga kalau yang kiri yang diperiksa, tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan yang meraba. Berdiri saat mandi boleh, karena dengan waktu kita pakai sabun itu akan lebih licin, ya, lebih gampang untuk meraba. Melakukan sadari ini terutama adalah supaya ketiga jari kita ini hafal dengan bentuk payudara. Pada waktu melakukan sadari, jangan sibuk nyari tumor. Jangan sibuk nyari benjolan. Pertama kita hafalkan dulu bentuk payudara, ya. Kalau kita sudah hafal dengan bentuk payudara kita sendiri, begitu ada perubahan yang kecil, pasti kita akan bisa tahu, ya, akan lebih cepat ketahuan, ya. Jadi jangan sibuk cari benjolan. Oh, cari benjolan nggak kelar-kelar nanti, ya, pemeriksaannya. Menghafalkan. Nah, ini ada tiga cara, ya, pada waktu meraba. Boleh melingkar begini, boleh, ya. Boleh mulai dari sekitar puting, terus membuat lingkaran besar, terus kembali lagi lingkaran kecil. Ini kayak obat nyamuk zaman dulu nih, obat nyamuk bakar, ya. Boleh seperti itu, silakan. Yang mana saja. Boleh seperti ini, ya. Atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, boleh. Yang mana yang paling nyaman buat kita lakukan, ya. Karena yang penting adalah mau melakukan sadari. Ini boleh yang seperti ini, ya. Dari puting ke atas, dari puting ke atas, dari puting ke luar, pokoknya begitu, ya, ke dalam keluar terus seluruhnya. Jangan ada yang terlewatkan. Kalau ini dilakukan 3 bulan aja berturut-turut, jari-jari ini sudah hafal dengan bentuk dan kondisi payudara kita. Karena kita sudah scanning, bulan pertama oke, aman, bulan kedua oke, nggak ada, dan seterusnya. Kalau ada perubahan, pasti hasil scanning ini bisa ketemu. Ya, jadi jangan lupa, ya, sadari adalah merupakan suatu keharusan, ya, supaya kita jangan mau kalau kita nggak bisa menolak, ya, kalau ternyata kita pun harus kena kanker payudara. Tapi jangan ketahuannya kalau udah gede, kalau sudah menyebar ke tempat yang jauh-jauh, ya. Semakin cepat diketahui, pengobatan akan semakin baik, ya, dan hasilnya juga baik. Yang pasti biayanya akan lebih sedikit, ya. Jadi screening atau deteksi dini itu bisa dilakukan sadari, atau kalau misalnya rumahnya dekat puskesmas, atau sekarang kalau orang takut mau ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya, sadarilah, ya. Tapi kalau nanti sudah aman-aman, sudah nggak ada lagi COVID, nah boleh periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya, dengan petugas yang sudah di. Kemudian mamografi, ya, mamografi ini sangat dianjurkan, ya, supaya kita bisa screening dan deteksi dini. Kenapa? Screening dan deteksi dini adalah pemeriksaan yang kita lakukan sebelum ada keluhan. Ini yang penting. Kalau pemeriksaannya kita lakukan sudah ada keluhan, ya, itu panjang ceritanya. Tapi kalau
Pemeriksaan dilakukan sebelum ada keluhan akan lebih baik, ya. Kalau nggak ada apa-apa, syukur. Kalau ada apa-apa, kan cepat ketahuannya, ya, lebih cepat, lebih baik. Bisa mamografi, USG, atau mamografi dan USG. Ini adalah alat mamografi, ya. Sekarang digital, jadi pemeriksaannya tidak terlalu sakit, ya. Karena itu memang juga diucapkan oleh pasien-pasien yang melakukan mamografi. Biasanya orang mamografi itu takut, selalu takut soalnya kata si ini sakit, payudaranya digencet, sakit kan. Nah, sesudah melakukan pemeriksaan biasanya komentarnya, iya nggak sakit ya dok, ya. Jadi kalau kita hanya dengar kata ini, kata ini, kata itu, memang jadi sakit rasanya, ya. Tapi sekarang dengan alat yang digital, nggak ada lagi keluhan seperti itu, ya. Inilah pemeriksaannya. Dan kenapa harus dikompresi? Supaya celah ini tidak ada. Karena kalau celah ini ada seperti ini, akan memberikan gambaran mamografi yang nggak bagus, ya. Jadi dikompresi itu supaya menjadi permukaannya rata. Kalau permukaannya rata, bagian-bagian ini nanti kita akan lihat dengan baik. Tapi kalau yang seperti ini, dilakukan pemeriksaannya tidak dikompresi, nggak bisa dibaca nanti mamografinya. Ya, dikompresi pun sekarang sudah nggak seperti alat-alat yang dulu kok. Siapa yang boleh di mamografi? Boleh semua di mamografi apa? Enggak. Mamografi yang pasti yang boleh melakukan pemeriksaan mamografi adalah perempuan yang berusia 40 tahun ke atas. Loh, kenapa kok 40 tahun ke atas? Kan lebih cepat lebih bagus katanya. Kalau periksa lebih cepat lebih bagus. Alasan utamanya adalah karena pada usia, jadi waktu dilakukan mamografi akan memberikan gambaran yang padat. Payudara padat akan memberikan gambaran putih, sehingga kesulitan untuk membacanya, ya. Harus dilakukan bersama-sama dengan USG. Karena USG salah satu indikasinya adalah membantu mamografi. Kalau pada perempuan yang punya resiko tinggi, tadi kan kita udah tahu ya, ada faktor-faktor resiko yang harus kita ingat. Karena faktor resiko itu bisa menyebabkan kanker payudara, ya, menjadi faktor resiko terjadinya kanker payudara. Pada perempuan yang punya faktor resiko itu boleh dilakukan, ya, pada usia 35. Karena punya faktor resiko. Pemeriksaan mamografi ada dua posisi, ya. Satu posisi seperti ini, sinar dari atas, satu lagi dari samping. Nah, inilah, ya. Ini pemeriksaan namanya kraniokaudal. Jadi ini payudara, ya. Ini daerah puting, ini daerah puting, ya. Setiap payudara akan dilakukan 2 kali pengambilan gambar, ya. Satu kraniokaudal, satu lagi yang istilahnya miring, ya. Karena apa? Posisi ini, posisi yang mediolateral, ya. Karena dari posisi yang sebelumnya kita nggak bisa lihat kalau ada sesuatu di ketiaknya, ya. Tapi dengan posisi mediolateral, salah satu ini yang menjadi yang harus kita perhatikan adalah ada tidaknya kelenjar getah bening di daerah ketiak. Ini daerah ketiak ini, ya.
payudaranya, jaringannya, kulitnya, putingnya, sama di daerah ketiak, ya. Jadi mamografi masih merupakan pilihan, ya, modalitas pilihan untuk screening dan deteksi. Ini contoh, ya, mamografi potongan kranial kaudal. Kalau ada tumor, dia kan bisa besar, ya, akan berwarna putih seperti ini. Ini adalah gambar payudara yang pada orang usia 40 tahun ke atas, yang sudah banyak lemaknya, jadi sudah hitam. Kalau yang masih padat, di sini akan putih. Jadi kalau tumornya sebesar ini, gampang. Tapi kalau di antara ini kanker, ya, kanker itu akan berwarna putih dibandingkan dengan sekitarnya. Ini gambaran yang menyebabkan penarikan dari puting. Si putingnya ditarik ke dalam. Kalau ini kan enggak, ya, putingnya masih ada di luar. Inilah adalah gambaran kanker payudara. Ini juga, ya, kulitnya udah tebal nih, ya. Kalau seperti tadi gambaran kulit jeruk sudah ada ini, ya. Kalau ini enggak, putihnya masih pada posisi yang baik. Tadi cerita mengenai mamografi, ya. Sekarang USG. USG ini memang utamanya adalah melengkapi pemeriksaan mamografi, kan? Untuk orang-orang yang nggak boleh di mamografi. Karena kalau misalnya orang nggak boleh mamografi, terus periksanya pakai apa dong? Ya, pakai USG, ya. Di USG ini indikasi mamografinya padat. Nah, kita bantulah pakai USG untuk lihat di balik yang padat-padat itu ada apa, ya. Plan, ya. Kan sekarang pemakaian implan tuh sudah banyak, ya. Atau material silikon yang disuntik tuh, ya. Dengan mamografi sulit, dengan USG juga cukup sulit, ya. Tapi kalau misalnya ada tumor yang padat, kita masih bisa membedakan. Ya. Pada wanita hamil, kalau yang menyusui di mamografi, ya nggak pada tempatnya juga lah. Kalau nggak indikasi benar. Kalau pada remaja, ya, kalau remaja kan karena usianya, karena payudaranya masih padat, ya. Dan orang dengan riwayat kista. Pemeriksaan USG ini adalah pemeriksaan yang paling baik untuk yang paling baik. Karena di mamografi kita hanya lihat putih seperti yang tadi, ya. Mau dia cair, mau dia padat, akan seperti itu. Atau USG ini kita pakai untuk membantu dokter patologi anatomi melakukan biopsi. Jadi kita tuntun, ya, kita tuntun dengan alat USG supaya jangan nyasar jarum biopsinya. Ini adalah pemeriksaan USG, ya. Pertama, kalau orang ada keluhan payudara. Karena apa? Dia nggak pakai persiapan, ya, bisa dilakukan saat itu, ya. Tapi tentunya harus dilakukan oleh orang yang betul-betul memahami, ya, bagaimana melakukan pemeriksaan USG payudara, ya. Jadi kita tahu, oke, ini ada tumor. Oh, batasnya bagus, bulat, ya. Kita USG. Ini adalah gambaran USG untuk kista atau tumor jinak yang isinya air, ya. USG adalah modalitas yang paling baik untuk membedakan tumor itu kista atau tumor itu padat. Ini adalah tumor padat. Jinak. Kenapa saya bilang jinak?
tumor jinak ya, itu salah satu sifatnya adalah dia posisinya sejajar dengan permukaan kulit. Ya. Jadi dia posisinya kayak orang lagi tiduran. Ya. Batasnya baik, bentuknya oval. Posisi sejajar dengan permukaan. Ya. Ini tumor jinak. Padat. Kalau tadi kista warnanya hitam karena air, kalau ini tumor jinak padat atau yang sering kita dengar ada FAM. Kalau tumor ganas, dia akan berdiri. Lihat ya, ini tumornya, ini jaringan payudaranya. Dia akan berdiri, ya. Salah satu tanda bahwa tumor itu adalah padat, ukuran ininya, ukuran tingginya lebih besar dibandingkan lebarnya. Beda sama ini kan? Ini pendek, ya. Ukuran tingginya pendek, tapi bodinya lebar. Ya. Ini tumor jinak karena dia tiduran, selonjoran, ya. Kalau yang ini tumor ganas karena dia berdiri. Sombong nih, si kanker ini sombong ya. Dia berdiri dan gambaran yang lancip-lancip ini adalah merupakan akar dari kanker itu yang masuk di jaringan payudara. Ya, ini akar-akarnya ini ya. Khas sekali untuk tumor ganas. Nah, ini yang selalu bikin pusing. Kalau ada ibu-ibu yang menggunakan implan atau yang suntik-suntik silikon atau apalah namanya, terus nggak menginformasikan ke kita, ya biasanya malu-malu, biasanya sebaiknya informasikan, ya supaya kita bisa membantu memilihkan pemeriksaan modalitas apa yang terbaik, ya. Kalau implannya seperti ini mah bagus, ya. Ini implan yang dipasang di belakang jaringan payudara. Ini bagus, nggak apa-apa. Yang begini nih, yang susah, ya. Kalau ada tumor, itu akan susah dibedakan dengan bulat-bulat yang ini. Jadi jangan lagi, ya, ibu-ibu tergoda oleh iklan-iklan murah meriah yang disuntik dan selalu informasinya gampang. Nanti kalau udah nggak ini bisa dikeluarin. Gimana ngeluarinnya ini satu-satu? Nggak bisa. Kalau yang ini, implan yang bagus bisa dikeluarin. Kalau sudah nggak mau dipakai. Ya, jadi tolong diinformasikan. Tolong diinformasikan kepada yang akan memeriksa, misalnya ke radiografernya. Oh, saya pasang implan. Oh, saya ada suntik apa kayak gitu ya. Tolong diinformasikan supaya kita bisa pilihkan pemeriksaan apa yang terbaik. Jadi, bagaimana menjaga payudara supaya sehat? Ya, pertama lakukan sadari setiap bulan. Kalau masih menstruasi, lakukan 10 hari sesudah menstruasi. Ya, lakukan. Boleh berdiri, boleh sambil berbaring. Jangan lupa tadi arahnya. Silahkan pilih. Ya, sadani. Kalau nanti sudah aman, sudah nggak ada COVID, bolehlah periksa ke tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Ya, supaya mungkin ragu-ragu nih apa sih yang saya raba ini kok geringgil-geringgil ya, boleh. Dan untuk yang usia 40 tahun ke atas, mamografi sebaiknya dilakukan ya, supaya kita bisa mendeteksi, bisa melihat sesuatu sebelum memberikan keluhan. Mamografi dan USG itu kita lakukan selalu bersamaan ya, karena akurasinya kan lebih baik. Oke ibu-ibu, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan screening dan deteksi dini kanker payudara, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah sadari, ya. Sadari itu amat sangat membantu, ya. Sudah banyak pengalaman yang saya dengar dari pasien bahwa mereka menemukan itu pada saat melakukan sadari, ya. Memang ditemukan masih kecil ya lesinya. Jangan tunggu sampai sudah menimbulkan keluhan. Kemudian nanti kalau sudah aman-aman bolehlah ke rumah sakit ya.
atau ibu carilah rumah sakit yang aman, ya, yang aman dalam arti kata mungkin dia nggak merawat pasien COVID. Kondisi sekarang ya Bu ya, nggak ada pasien COVID, jadi mungkin lebih amanan. Buat kita juga lebih nyaman, ya. Dan lakukanlah screening mamografi setiap tahun, ya, supaya ibu-ibu juga jadi tenang. Oke, periksa tahun ini nggak ada apa-apa. Sadari setiap bulan juga tidak ada apa-apa. Kalaupun ada sesuatu yang diraba, itu kita bisa lihat ya dari gambaran mamografinya perbedaan-perbedaannya seperti apa. Jadi jangan lupa selalu ingat lakukan sadari, sadani, dan mamografi serta USG ya, supaya kita bisa melakukan screening dan deteksi dini dari kanker payudara. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan yang saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah punya pengetahuan itu, atau teman-teman dokter juga ya. Jadi selalu ingatkan kepada pasien kita atau teman kita lah ya, tetangga, kayak saudara kalau lagi kumpul-kumpul, tanya, udah sadari belum gitu loh. Ayo, kalau belum nih saya ajarin ya. Ingatkan kalau misalnya itu sudah pernah mamografi belum? Nah, itu adalah untuk screening dan deteksi. Terima kasih. Unmute, Sarah. Nah, itu baru. Wah, terima kasih sekali Dok atas penjelasannya, sangat lengkap sekali ya Dok. Dokter, sebelum kita mulai seksi tanya jawab, saya ingin menanyakan Dok, untuk mamografi itu dilakukan pada saat sebelum menstruasi ya Dok. Kalau misalnya saat menstruasi memang kenapa ya Dok dilakukan mamografi? Oke, memang selalu kita anjurkan pemeriksaan mamografi itu dilakukan sesudah menstruasi atau 2 minggu sebelumnya ya. Karena apa? Karena saat mau menstruasi itu terjadi hormonal imbalance ya. Kalau pada kondisi hormonal imbalance, payudara itu kelenjar susunya akan melebar-melebar. Ya, kelenjar susu yang melebar-melebar itu yang dirasakan oleh orang yang mau mens, kok payudara saya kencing banget ya? Itu kan selalu dirasakan. Atau kalau kesenggol, sakit banget gitu loh. Oh, mau mens nih gue gitu ya. Nah, tentunya dengan keadaan seperti itu akan menambah tidak nyaman kalau harus dikompresi ya. Jadi sebaiknya sesudah mens atau 2 minggu sebelumnya ya, supaya nyaman lah. Itu sih tujuan utamanya. Oke, baik Dok. Untuk para audiens, jika ada ingin bertanya dengan Dr. Nina Supit, boleh dicantumkan di kolom chat. Baik Dok, selanjutnya saya mau bertanya juga Dok, kira-kira kalau misalnya hasil mamografi itu langsung bisa diketahui nggak ya Dok setelah diperiksa Dok? Bisa. Jadi dengan mamografi yang sekarang ya, yang digital, begitu selesai pemeriksaan, itu gambarnya kita sudah bisa lihat. Dan si pasien pun, si ibu-ibu yang diperiksa itu juga bisa melihat hasil pemeriksaan pada saat itu ya. Jadi nggak perlu, kalau zaman dulu tuh waktu masih belum digital, lama filmnya dibawa dulu ke ruangan lain, dicuci dulu ya, baru bisa dilihat. Jadi kalau dengan digital, selesai ekspos, klik, keluar gambarnya. Pada saat itu bisa dilihat langsung.
Berarti kita bisa langsung tahu ya dok, kalau misalnya memang ada menyebabkan hal lain ya dok ya. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rebecca. Pertanyaannya, saya mau bertanya dok, kelainan payudara apa saja yang sudah diperiksa dengan USG perlu dilakukan pemeriksaan mamografi juga? Baik dokter, silahkan dok. Ya, baik. Jadi begini, kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan USG, ya, kemudian kita melihat ada tumor lah ya. Kalau tumor itu jinak, misalnya kista atau PAM, ya, fibroadenoma, kita tidak akan mengajukan lagi untuk pemeriksaan mamografi. Tapi kalau gambaran USG-nya adalah tumor yang ganas, itu kita akan anjurkan untuk pemeriksaan mamografi lagi. Karena apa? Dengan pemeriksaan mamografi kita akan melihat dengan cepat ya gambaran payudara kanan kiri. Ya, kita akan bisa melihat lebih luas mamografi gambaran payudara secara lebih luas. Karena kalau USG itu kalau kita melakukannya nggak teliti, nggak pelan-pelan, bisa ada daerah yang terlewatkan. Atau misalnya kita periksa nih, ketemu tumor, udah seneng. Kita nggak lagi melihat tempat-tempat lainnya yang kemungkinan bisa pada kelenjar getah bening atau tumor ganasnya itu ada beberapa di dalam satu payudara. Biasanya kita tetap anjurkan untuk mamografi. Oke, baik dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Nyonya Puji Suwono. Bagaimana dengan pemeriksaan USG? Apakah ada penentuan waktu 10 hari setelah? Baik dok, silahkan. Kalau pemeriksaan USG itu kita tidak itu kapan saja, tapi jangan di mana saja, ya bisa dilakukan karena kita tidak melakukan intervensi, misalnya melakukan payudaranya dikompresi, tidak ya, kita hanya pakai alat dengan bantuan jeli, ya kemudian kita lakukan. Jadi USG payudara kapan saja, ya bisa dilakukan. Oke, baik dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Nyonya Dianayu Juwitasari dok. Halo dokter, saya mau bertanya, apakah FAM itu bisa sembuh tanpa operasi atau memang harus operasi? Misalnya FAM-nya sekitar 1-2 cm. Terima kasih dok. Ya, FAM atau fibroadenoma itu kan tumor padat yang jinak. Ya, pengalaman dengan teman-teman bedah onkologi, kalau ukuran tumornya masih kecil, itu mereka tidak lakukan operasi. Ya, pertama yang harus dipastikan orang ini atau pasien ini tidak ada faktor risiko. Ya, kalau ada faktor risiko itu dimakan. Tetapi yang selama saya tahu bekerja sama dengan teman-teman bedah onkologi, mereka tidak akan melakukan operasi tumor yang ukurannya kecil, tumor jinak ya. Ukuran 1,5 cm pun itu masih mereka lakukan follow up dulu. Ya, jadi nggak langsung begitu ketemu benjolan, misalnya ukurannya 0,8 atau cuma 1 cm. Oke, operasi ya. Sepertinya nggak seperti itu, ya. Karena mereka akan menentukan, melihat dulu. Kan setiap tindakan yang invasif itu kan harus dilihat untung ruginya. Ya. Untung rugi bukan dalam arti kata duit, ya, tidak. Tapi
kalau dioperasi dengan tumor yang sekecil ini akan mengganggu sekitarnya, ya, akan mengganggu kosmetik, ya. Selama kita yakin tumor itu tumor jinak, ya. Dokter bedah onkologi pasti akan seperti itu. Jadi dia akan bilang, oke, nanti USG aja lagi ya, misalnya 6 bulan. Lihat, kalau ukurannya tidak bertambah besar, biasanya mereka akan monitor terus. Ya. Hanya seringnya yang punya payudara itu karena mikirin terus ada benjolan di payudara, akhirnya kan panik sendiri. Nah, itu biasanya dokter bedah onkologi akan menjadi pertimbangan. Kalau orang ini panik terus, kan nggak bagus juga. Itu boleh dilakukan. Tetapi kalau misalnya bisa kooperatif, di dokternya akan menjelaskan, Bu, ini tumor jinak, ukurannya masih kecil, kita cukup monitor saja dengan USG. Nah, maksudnya. Kemudian pasiennya sendiri merasa, oh ya, kalau begitu terbaik, nah, enak ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai di rumah, aduh ada tumor, itu yang selalu dianjurkan, ya sudah, dikeluarin aja daripada dipikirin, ya. Tapi saya yakin teman-teman dokter bedah onkologi tidak akan melakukan tindakan operasi yang sebetulnya nggak perlu. Jadi makanya saya berharap kalau ada yang keluhan payudara, ada tumor atau ada benjolan, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter yang memang kompetensinya di situ. Ya, supaya kita juga akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya dan SOP-nya. Iya, makanya jawab ya pertanyaannya. Maka dari itu kita harus memang USG dan mamografi dulu ya dok, biar tahu nanti dokter bedahnya mau tindakan bedah atau tidak ya dok ya. Iya, betul. Betul. Oke, baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Jika puting payudara, ini pertanyaan dari Nyonya Sunarsi Narsi. Pertanyaannya, jika putingnya payudara itu sejak awal yang sebelah kelihatan tertarik ke dalam, artinya tidak simetris, dari awal memang tidak simetris dan tidak keluhan, apakah itu gejala kanker ya dok? Ya, terima kasih. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kalau dari awal putingnya misalnya satu masuk ke dalam, dari awal, dari misalnya remaja payudara putingnya itu bukan sesuatu kelainan, ya. Memang ada yang namanya inverted nipple. Jadi dia bukannya maju gentar, tapi malah ngumpet ke dalam. Ada seperti itu ya. Ada yang bahkan dua-duanya ya inverted, sehingga pada saat menyusui itu kan suka mengalami kesulitan ya. Tapi sekarang sudah banyak cara supaya putingnya mau keluar. Ya. Gambaran puting yang kita harus curigai itu adalah satu tanda-tanda dari kanker, adalah puting yang tadinya posisinya normal, ya, kemudian beberapa bulan ini misalnya nih, ibu lihat kok dia ketarik ke dalam, ya, balik ke dalam, atau dia ketarik ke atas. Nah, itu yang harus diwaspadai, ya. Jadi kalau misalnya sudah dari pertama seperti itu, ya bukan, karena itu namanya variasi normal, ya, inverted nipple. Kalau tiba-tiba dulu puting saya masuk nih, nah, itu yang harus hati-hati. Harus lakukan pemeriksaan secepatnya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Dok, kalau misalnya kita mau memeriksakan USG dan mamografi ya dok, ini kan merupakan pemeriksaan radiologi atau bagaimana dok? Ini aman nggak ya dok? Misalnya dilakukan USG ini karena kan berhubungan dengan radiasi juga nih dok. Mohon penjelasannya betul. Dok. Kalau mamografi menggunakan X-ray betul. Kalau ultrasound dia tidak menggunakan X-ray. Ya.
dia menggunakan suara. Pemeriksaan mamografi karena dia menggunakan SSRI. Makanya tadi kan tidak boleh pada ibu hamil, ya. Kemudian pada remaja, jangan, ya. Dan kalau misalnya pada orang ragu nih, saya lagi hamil apa enggak ya, nah itu jangan lakukan dulu sebelum pasti yakin bahwa tidak hamil. Dan USG ini kan juga mamografi ini kan kita tidak lakukan misalnya setiap bulan ya mamografi, boleh, ya itu dilakukan 1 tahun, ya. Jadi nggak boleh dalam jangka waktu yang pendek. Dan sebagai informasi, dengan alat yang digital ini, radiasi yang dikeluarkan alat mamografi itu jadi sedikit. Ya. Jadi nggak usah takut, meskipun memang itu pakai radiasi, tapi selalu kita ingatkan cost and benefit-nya. Kalau kita lakukan pemeriksaan, seandainya ada sesuatu, kita akan lebih cepat. Ya. Kalau kita lakukan pemeriksaan, belum timbul gejala, hasilnya tidak ada masalah, kita bersyukur. Ya. Itu yang kita lihat. Karena kalau kita takut dengan radiasi, kita nggak akan tahu. Kalau hanya berjalan USG aja, boleh aja, tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Sekarang bisa dilakukan dengan MRI. Boleh. Tapi harganya jauh lebih mahal dibandingkan mamografi. Pemeriksaannya lebih lama, ya, dibandingkan mamografi. Hasilnya pun nggak langsung bisa diketahui. Ya, MRI sekarang sudah juga digunakan untuk screening, tetapi ya karena masih banyak rumah sakit yang belum memiliki MRI, ya, dan yang pasti harganya jauh lebih mahal. Mamografi itu adalah modalitas pemeriksaan yang di mana-mana di seluruh dunia itu masih sebagai gold standard untuk screening dan deteksi dini. Ya, pertama karena dia jauh lebih murah dibandingkan MRI, ya. Kemudian sekarang hampir sebagian rumah sakit itu sudah memiliki mamografi, ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja mamografi. Terima kasih. Oke, baik dokter. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi dok dari Nyonya Iis Isrudiati. Selamat sore dokter, saya punya riwayat polip 10 tahun sekali muncul di mulut rahim. Dan sebelum menopause saya punya kista juga di payudara sebelah kanan. Dulu sering sakit dok jika salah makan. Dokter, saya pernah berobat ke dokter dan dokternya bilang lihat setelah menopause, biasanya sudah hilang. Namun sekarang saya sudah menopause tapi tidak sakit lagi. Namun di ketiak sebelah kiri saya ada lipoma yang semakin membesar dok, dan itu matanya hitam. Apakah itu berbahaya dokter dan ada hubungannya dengan kanker payudara? Terima kasih dok. Jadi kalau kista payudara kita harus lihat dulu ukurannya. Ya. Kalau kista ukurannya besar, patokan dari dokter bedokologi kalau kista itu ukurannya 2 cm, cairan itu harus dikeluarkan. Cairan di kista. Ya, kista itu sekarang kalau memang murni kista itu kan nggak dioperasi, ya. Hanya dikeluarkan cairannya saja. Karena apa? Kista itu sesuatu yang jinak. Tumor jinak. Semua benjolan namanya tumor, ya. Dia padat atau dia cair, kita bilang tumor, ya. Kalau kista, kalau ukurannya besar harus dikeluarkan karena apa? Kalau dia besar, dia akan mengganggu jaringan payudara yang di sekitarnya, ya. Semakin lama dia dibiarkan, nanti jaringan payudara yang di sekitarnya itu ikut-ikutan rusak karena kedorong, kegencet sama kista yang besar, ya. Kalau kista yang ukuran kecil itu tidak diapa-apakan.
tidak dioperasi, tidak juga dikeluarkan cairannya. Ya, cukup dimonitor. Yang penting kita yakin bahwa itu murni kista. Karena ada kondisi di mana hormonal seseorang itu gampang sekali menjadi tidak seimbang, imbalance, ya. Nah, itu yang menyebabkan kelenjar-kelenjar susu melebar. Kelenjar susu itu seperti tabung, seperti sedotan lah, ya. Kalau kita lakukan pemeriksaan kelenjar susu seperti ini, kemudian alat USG-nya pada posisi seperti ini, ya, kita akan melihat tabung-tabung tadi, panjang-panjang ini, ya. Kan kita USG alatnya jalan-jalan. Pada saat posisi alat berada di depan kista seperti ini, yang kita lihat seperti apa? Seperti kalau ibu-ibu ambil selang, terus dilihat begini. Ya, kita akan lihat struktur hitam bulat. Itu kita bilang kista juga. Tapi ukurannya kecil. Kalau ukuran kecil, itu nggak dipapain. Ya, kista memang kan adalah merupakan gambaran kelenjar-kelenjar payudara yang melebar. Itu ya. Kenapa dia lebar? Karena ada hormonal imbalance. Itu untuk kista ya. Jadi cukup dievaluasi, kontrol aja dengan USG. Kalau ukurannya membesar, patokannya biasanya dokter bedah onkologi antara 1,5 sampai 2 cm. Nah, itu dikeluarin cairannya supaya nggak sakit. Karena semakin besar dia akan mendesak jaringan sekitarnya, itu yang bikin sakit. Ya. Kalau lipom itu kan adalah lemak yang menempati tempat yang bukan tempatnya dia gitu loh, ya. Semakin besar lemak ini akan mengganggu. Kalau ada keluhan, ya, itu dokter akan menyarankan, dah buang aja daripada ngeluh terus gitu loh ya. Lipom itu sebetulnya juga adalah kumpulan dari jaringan lemak yang membentuk seperti klaster. Jaringan lemak itu kan mestinya menjadi rata di badan kita, tersebar merata ya. Kalau ini dia membentuk klaster sendiri gitu loh. Ah, jadilah lipom. Itu sering juga ada di payudara ya, lipom di payudara. Tapi kalau ukurannya tidak besar, tidak mengganggu, dokter onkologi juga sepertinya nggak akan cepat-cepat untuk udah buang aja deh gitu loh ya. Karena setiap tindakan yang invasif, tindakan operasi itu selalu mereka pikirkan baik-baik. Ya, jadi nggak asal udah operasi deh. Ya. Apakah menjawab pertanyaannya? Sepertinya sudah terjawab, Dok. Untuk sesi pertanyaannya mungkin kita akhiri ya, Dok ya. Oke, baik, Dok. Sesi tanya jawab kita cukup sampai saat ini. Untuk kesimpulan dari webinar siang hari ini, untuk modalitas pemeriksaan kanker payudara, yaitu yang pertama sekali dengan sadari, kita harus menyadari apakah ada tanda-tanda kelainan pada payudara kita, seperti adanya benjolan, apakah ada keluar cairan dari puting, apakah ada tanda-tanda seperti kulit jeruk pada kulit payudara. Lalu kita juga harus melihat lagi usia dan riwayat keluarga, apakah memang ada faktor resiko untuk kanker payudara. Dan setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan mamografi dan USG. Seperti itu ya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih sekali ya, Dok, telah menyempatkan waktu untuk berbagi pada sahabat-sahabat Siloam dan sudah sharing pada siang hari ini, Dok. Oke, baik. Dengan demikian, berakhir webinar kita siang hari ini. Dan terus nantikan webinar-webinar lain dengan tema yang berbeda.
Oh ya, sebelumnya untuk para peserta sahabat Siloam yang mengikuti webinar siang hari ini, dari Siloam Asri menyediakan paket sehat wanita dengan promo khusus jika menggunakan voucher. Jadi untuk para semua peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini akan mendapatkan akses link voucher yang dikirimkan lewat kolom chat. Sepertinya tadi sudah dikirimkan oleh admin kita saat webinar berlangsung. Jadi bisa diakses untuk vouchernya di kolom chat. Oke, baik. Kita akhiri webinar kita siang hari ini. Dan di masa pandemi ini jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk ikuti vaksin karena kan sekarang masih mewabah coronavirus ya. Baik, tetap sehat dan tetap semangat. Salam sehat selalu dari kami Rumah Sakit Siloam Asri. Terima kasih. Terima kasih juga, Dok. Terima kasih buat yang sudah hadir. Ketemu lagi ya. Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku coba jawab pertanyaan ada ini lagi tahu dong. Bukan. Ada pertanyaan.